Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Febriana Nurjana dengan NIM 106 dari kelas TPA 2. Kemudian ciri dan kriteria hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Pada hakikatnya, hati adalah sumber dari perbuatan manusia. Hati secara etimologi dalam bahasa Arab al-qulub. Hati menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah karunia Tuhan, suatu elemen yang bersifat halus dan bersifat ketuhanan yang tidak tampak dengan mata kasar dan amat berperan penting dalam menganalisis sesuatu perkara atau ilmu yang diperoleh. Hati dalam tasawuf menjadi pokok bahasan para sufi. Menurut para sufi adalah pusat pendekatan dengan Tuhan. Hati merupakan entitas metafisik atau latifah rabbaniyah atau tempat makrifat dan kecerdasan yang lebih dalam dan lebih besar daripada kecerdasan abstrak atau otak. Menurut Imam Al-Ghazali, hati dibagi menjadi tiga, yaitu hati sehat, hati mati, hati sakit. Yang pertama yaitu hati yang sehat. Hati yang sehat menurut Ibnu Al-Qayyim adalah hati yang lepas dari noda syirik dan mengikuti ajaran Rasulullah. Hatinya orang-orang yang beriman, ikhlas, dan penuh cinta. Hati yang sehat akan segera sadar bila melakukan kesalahan dengan cara bertaubat, dan hati yang sehat cenderung memiliki sifat damai dan tentram. Dan yang kedua yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang memiliki keimanan dan masih mau melakukan ibadah, atau hati yang hidup tetapi sakit akan tetapi hati ini ternoda maksiat dan dosa. Dan yang ketiga yaitu hati yang mati. Hati yang mati sama juga dengan hati yang kosong. Hati ini tidak mengetahui Robnya, selalu menuruti keinginannya dan kesenangan pada dirinya. Hati mati adalah hati yang mengeras karena banyaknya kotoran yang melekat akibat dari dosa hasil perbuatannya. Penyebab orang memiliki hati mati menurut Imam Al-Ghazali adalah prasangka yang buruk, menggunjing, menfitnah, malas ibadah, memakan makanan haram, terlalu cinta dunia, tidak ikhlas, marah dan dendam, kurang bersyukur. Yang kedua yaitu tanda-tanda hati. Tanda hati sehat menurut Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masyayikhis Syaiton. Yang pertama yaitu mengutamakan akhirat daripada dunia, selalu mengutamakan hal positif, selalu mengingat Allah, lalu berzikir kepada Allah, bersedih apabila terluput dari wirid, selalu bertaubat dan menggantungkan hidupnya pada Allah. Yang kedua yaitu tanda-tanda hati yang sakit. Tanda hati yang sakit menurut Ibnu Al-Qayyim antara lain yaitu tidak mengenal cinta, merindukan dan tidak mau kembali kepada Allah. Yang kedua yaitu lebih suka menuruti hawa nafsu dan kesenangan dunia. Dan yang ketiga yaitu tidak merasa sakit atau tersiksa dengan kebodohannya akan kebenaran. Yang keempat yaitu meninggalkan makanan yang bermanfaat dan memilih racun yang berbahaya. Cinta, senang, dan tidak merasa asing pada dunia dan malah tidak rindu akhirat. Yang keenam yaitu tidak merasa sakit karena dosa yang dilakukan. Yang terakhir yaitu tanda-tanda hati yang mati, antara lain hati yang tidak mengenal Robnya, buta terhadap dunia dan seisinya, tidak peka terhadap kesalahan, gemar melakukan dosa dan maksiat. Kelima yaitu lalai dalam melaksanakan ibadah dan enggan melakukan kebaikan. Dan yang keenam yaitu selalu menuruti hawa nafsu, menjadikan hawa nafsu sebagai pemimpinnya. Kriteria hati memanglah sedikit sama dengan ciri atau tanda hati, namun itu berbeda. Kriteria hati sehat yaitu imannya kokoh, ahli bersyukur, khusyuk dalam beribadah, suka berzikir, penuh berkah dalam kehidupannya. Begitu juga dengan hati yang sakit memiliki kriteria antara lain yaitu ria, hasad ingin dipuji, hasad, dengki,
ghibah, sombong, dan tamak. Hati yang sakit atau qalbul marid, ia senantiasa dipenuhi penyakit yang bersarang di dalamnya. Ini yang kriteria hati sakit, tidak berkah dalam kehidupannya. Kriteria hati yang mati antara lain tidak lebih dari kriteria hati yang sakit, hanya saja lebih buruk dari hati yang sakit. Hanya peduli dengan dirinya sendiri, lebih suka pada hal yang jelek, egois, dan selalu mengabaikan perintahnya, lebih banyak menyia-nyiakan waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.